Pemirsa, akhir tahun 2021 beberapa kasus pertanahan terjadi secara beruntun. Bagaimana Kementerian ATR BPN menangani kasus kejahatan pertanahan yang akan dibahas secara lengkap dalam dialog spesial Kaleidoskop berikut ini. Halo pemirsa, masalah mafia tanah kembali mencuat setelah tokoh publik dan juga selebritas mengadukan masalah tanah mereka ke pihak kepolisian. Namun sampai saat ini masalah mafia tanah belum juga terselesaikan. Apakah jaringan ini sangat besar dan juga sangat kuat sehingga melibatkan oknum-oknum di dalam tubuh BPN sendiri? Sudah hadir dan sudah bersama saya saat ini staf khusus Menteri ATR BPN bidang sengketa konflik tanah dan ruang, Bapak Irjen Pol Hari Sudwijayanto. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat selalu? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat, Mas. Kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita akan berbincang, Pak, mengenai masalah mafia tanah yang sedang ramai diperbincangkan di tahun belakangan ini, begitu ya. Dan BPN kembali menjadi sorotan seperti itu. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Akhir tahun 2021, istilah mafia tanah menjadi trending di media cetak dan elektronik dengan adanya beberapa kasus pertanahan yang muncul secara beruntun. Salah satunya kasus mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir. Dalam kasus ini, aset-aset keluarga Nirina Zubir dijual pelaku dengan cara mengubah hak kepemilikan 6 sertifikat dengan cara mengganti hak kepemilikan dengan memasukkan hak kuasa. Total kerugian keluarga Nirina 17 miliar rupiah. Karena motivasinya adalah mencari keuntungan uang, udah pasti. Dari mana pastinya? Karena dari hasil itu kemudian diuangkan dengan dua cara, yaitu dijual dan diagunkan atau dijadikan hak tanggungan di bank. Kasus Nirina menambah deret panjang perkara mafia tanah di tanah air. Sebelumnya, mantan duta besar dan juga mantan wakil menteri luar negeri Dino Patijalal menjadi korban mafia tanah. 15 orang komplotan mafia tanah menjual tanah milik ibunya seluas 780 meter persegi. Total kerugian yang dialami keluarga Dino mencapai 20 miliar rupiah. Para pelaku telah divonis 2 tahun hingga 4 bulan kurungan. Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menuturkan, ada indikasi keterlambatan oknum pegawai BPN dalam setiap kasus mafia tanah. Sebab mafia tanah tidak bisa bekerja sendiri jika tidak ada bantuan dari orang dalam BPN. Selain oknum BPN, notaris juga memiliki peran penting praktik mafia tanah. Oknum notaris terkadang melakukan tindakan melanggar prosedur resmi demi mendapatkan keuntungan. Terlibat bagian dari mafia tanah gitu, ya, yang membuat akte jual beli tanpa mengecek lagi tanda tangannya, keabsahan tanda tangannya. Nah, itu konteksnya notaris di situ gitu. Ya kan dia mengeluarkan akte notaris tanpa tanpa good governance, tanpa tindakan yang seharusnya menurut profesinya dia mengecek dulu. Kasus mafia tanah menjadi PR besar pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebab pengurusan dan pemberian sertifikat gratis yang digalakkan pemerintah ternyata belum mampu memberantas mafia tanah. Karena yang perlu diperbaiki adalah rumitnya birokrasi dan lamanya durasi kepengurusan tanah, serta tidak transparannya informasi permohonan pemindahan hak kepemilikan tanah. Faktor-faktor ini diduga menjadi utama maraknya praktik mafia tanah di Indonesia. Tim Liputan, JAK TV. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Pak Hari, kasus mafia tanah ini kembali mencuat, Pak, setelah ramai diperbincangkan dan ini memang yang menjadi perhatian adalah BPN sendiri begitu ya, Pak ya. Bisa diceritakan, Pak, untuk mafia tanah sampai dengan saat ini sudah sampai mana untuk menyelesaikan masalah itu semua? Baik, Mas. Kami di Kementerian ATR BPN ini menganalogikan mafia tanah ini ya, sekelompok orang yang melakukan satu perbuatan melawan hukum atau kejahatan dengan objek sasarannya adalah tanah yang bukan miliknya sebelumnya. Nah, dia melakukan satu kegiatan yang terorganisir. Bahkan kejahatan pertanahan ini dilakukan dari hulu sampai hilir. Ya. Dari mulai dia melakukan palsuan misalnya di tingkat desa.
melakukan upaya memalsukan dokumen di tingkat desa. Dan produk yang palsu ini dijadikan dasar untuk transaksi jual beli di PPAT. Nah, dalam proses jual beli, kemungkinan PPAT juga tidak melakukan proses penilaian yang benar. Akhirnya transaksi jual beli terlaksana. Nah, dengan adanya AJB yang sudah disahkan oleh PPAT, ini didaftarkan ke BPN. Selanjutnya BPN yang bertugas di loket ini juga tidak melakukan pemeriksaan secara material. Memang di dalam aturannya BPN tidak punya kewenangan untuk uji material atas produk yang dimakan sebagai dokumen pendaftaran. Nah, setelah diproses terbit sertifikat. Nah, sertifikat diterbitkan, nggak lama kemudian segera dialihkan oleh pelaku itu ke orang lain lagi, dijual atau juga digadaikan ke bank, masuk hak tanggungan. Setelah didapatkan keuntungan, kabur dia. Orang yang membeli merasa dirugikan. Nah, inilah modus-modus dilakukan oleh mafia tanah. Berarti praktik ini sudah berjalan lama ya Pak ya? Praktek ini sudah lama. Ya, dengan adanya Satgas Anti Mafia Tanah yang sudah kita bentuk sejak 2018 menindaklanjuti MOU yang ditandatangani Pak Menteri ATR BPN Pak Sofyan Djalil dengan Pak Kapolri pada saat itu Pak Tito Karnavian. Satgas Anti Mafia Tanah berjalan 2018 awal, disitulah kita sudah mulai melakukan penindakan. Awalnya BPN sendiri hanya dengan kepolisian. Nah, ternyata di dalam proses penyidikan kita masih mengadakan ketika produk hasil penyidikan diserahkan ke JPU ternyata menilai ada hal-hal yang harus dilengkapi. Saya ini agak menghambat proses penegakan hukum. Nah, sekarang BPN, kepolisian dan kejaksaan sudah terintegrasi di dalam proses penegakan hukum kejahatan pertanahan. Ini mempercepat proses penegakan hukum dan saya lihat ekspektasi dan kepercayaan masyarakat ke Satgas ini semakin tinggi. Akhirnya masyarakat mulai berani melaporkan. Apalagi dengan sekarang era keterbukaan informasi publik, media sosial juga sudah mulai banyak menyampaikan masalah-masalah sosial. Masyarakat yang selama ini tidak berani melaporkan permasalahan pertanahannya sudah mulai muncul. Dari sejauh ini Pak, sudah berapa banyak mungkin masyarakat yang melakukan pengaduan ke BPN sendiri? Kalau jumlah pastinya sangat banyak. Selama 4 tahun kasus yang kami tangani di Satgas Mafia Tanah itu lebih kurang 244 kasus ya selama 2018 sampai dengan hari ini. Dari 244 kasus ini sudah berproses. Menurut catatan kami 80 kasus itu sudah P21. Artinya jaksa menilai produk penyidikan kepolisian itu sudah dinyatakan lengkap dan siap untuk di tahap 2 serahkan tersangka dan barang bukti. Bahkan dari sekian banyak itu sudah 25 kasus yang sudah divonis, pelakunya dihukum dan sisanya masih proses penyelidikan dan penyidikan. Itu Mas. Jadi memang masih terus menerima pengaduan-pengaduan daripada masyarakat ya Pak ya? Betul. Baik. Betul. Kita akan lanjutkan bincangan kita Pak, dan kita akan melihat apakah selama proses yang sudah lama berlangsung ini melibatkan orang-orang di dalam tubuh BPN. Usai jeda bersama kami.